Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan katsiro. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas hidayah, inayah dan iradah Allah, atas segala nikmat yang melekat pada diri kita dan nikmat yang ada di sekitar kita. Maka segala nikmat itu kita pergunakan agar menjadi jembatan atau wasilah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan diisi dengan amalan-amalan yang berkualitas, diisi dengan amalan-amalan yang insya Allah akan mendatangkan pahala untuk kita semua. Dalam kesempatan ini pun kita tak henti-hentinya untuk senantiasa berjuang, berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina khususnya, yang sampai detik ini mungkin masih dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan bahaya. Maka kita sematkan dalam setiap napas kita, ibadah kita untuk mendoakan mereka. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan, washdud wat'ataka ala qaumiz zalimin. Dan di sini kita pun senantiasa untuk selalu yaitu mengerjakan amal-amalan soleh sebagai bentuk dukungan kita yang sama-sama sebagai kaum muslimin, yang sama-sama sebagai hamba-hamba Allah yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita untuk merenungi dan mentadaburi isi kandungan Al-Quran yang sekarang ini kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat ke-80 dan 81. Sering disampaikan bahwasanya surat Al-Maidah ini merupakan surat yang turun ketika kondisi dalam keadaan sama, keadaan panas antara Rasulullah, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dan orang-orang kafir Quraisy. Jadi memang ayat ini berisi panduan-panduan, berisi pemberitaan-pemberitaan, berisi petunjuk-petunjuk bagaimana menghadapi orang-orang kafir, bagaimana menghadapi orang-orang Yahudi, bagaimana menghadapi orang-orang Nasrani, dan bagaimana menghadapi orang-orang munafik. Jadi kalau kita sekilas ambil sedikit seperti ujar kebencian, padahal tidak. Karena memang ayat ini berkaitan dengan turunnya di tengah-tengah kondisi banyak sekali pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang munafik Madinah. Maka sebelum kita kaji lebih dalam, maka kita baca terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun. Wa fil adzabi hum khalidun.
walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Ya, kita terjemahkan perlafadznya. Taro, kamu melihat, kasiron, kebanyakan, minhum, di antara mereka, yatawallawna, tolong menolong, alladzina kafaru, dengan orang-orang kafir. Labisa, sungguh amat buruklah, ma qaddamat, apa yang mereka sediakan, lahum, bagi mereka, anfusuhum, untuk diri mereka sendiri. Ansakhitallahu, yaitu kemurkaan Allah, alaihim, kepada mereka, wafil adabi, dan dalam siksa, hum, mereka itu, khalidun, kekal. Walau kanu, sekiranya mereka, yu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wan nabiyyi, dan kepada nabi, wa ma unzila ilaihi, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, mattakhaduhum, niscaya mereka tidak akan mengambil, hum auliya'a, mereka sebagai penolong. Walakinna katsiran, akan tetapi kebanyakan, minhum, di antara mereka, fasiqun, adalah orang-orang yang fasik. Nah, kalau sebelumnya surat Al-Maidah ayat 78 dan 79 berkaitan atau memberitahukan tentang bagaimana sikap-sikap orang Yahudi yang mereka itu dilaknat oleh Allah, bahkan dilaknat lewat mulut Nabi Daud alaihissalam dan lewat mulut Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika Nabi Daud alaihissalam memerintahkan mereka untuk beribadah, mereka minta untuk dikhususkan pada satu hari saja, yaitu hari Sabtu. Ketika hari Sabtu dikhususkan beribadah, mereka melanggar lagi ya dengan menangkap ikan. Akhirnya mereka dilaknat menjadi kera. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam dituntut oleh mereka untuk menurunkan hidangan. Ketika hidangan turun, lagi-lagi mereka melanggar. Jadi itulah sikap-sikap orang Yahudi, dan mereka pun ternyata sampai zaman Nabi Muhammad pun mendapatkan laknat dari Allah karena kedurhakaan mereka ya.
Asau wa ya'tadun, mereka itu durhaka dan melampaui batas. Ada kata asau dan ya'tadun. Asau itu adalah suatu dosa yang dikerjakan sendiri dan tidak mempengaruhi orang lain. Ya, seperti misalkan minuman keras di dalam rumah sendirian. Nah, itu kan dia maksiat dirinya sendiri gitu kan. Atau dia tidak melaksanakan sholat, dia meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, dia tidak melaksanakan saum Ramadan. Nah, itu merupakan asau, yaitu dosa atau durhaka yang tidak mempengaruhi orang lain. Sedangkan wakanu ya'tadun, yaitu dosa yang dimana dosanya itu mempengaruhi orang lain. Seperti mencuri, tentu saja itu mempengaruhi orang lain, melanggar hak orang lain, merampas hak orang lain. Berzina pun sama, merugikan orang lain. Nah, itu bedanya asau dan ya'tadun. Kalau asau artinya durhaka, dosa yang dilakukan sendiri dan tidak merugikan orang lain, seperti tadi meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, meninggalkan saum Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan, itu asau, dosanya sendiri tidak mempengaruhi orang lain. Namun ketika ya'tadun artinya durhaka, dosa yang dimana mempengaruhi orang lain, dan mereka itu melakukan kedua-duanya, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain dengan merubah hukum-hukum Taurat, dengan melanggar setiap perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka di sini pun pada ayat berikutnya Allah memberitahukan kepada kita sikap mereka, yaitu bersekutu, ya, dampak bersekutu dengan orang kafir. Dalam hal apa saja? Tentu saja ayat ini turun ketika terjadi kondisi memanas, ya, politik, ya, di mana umat muslim itu dalam keadaan berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ahli kitab itu senantiasa mereka mencari cara baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan untuk menghalau, membendung dakwah Nabi Muhammad SAW. Taro kamu melihat, kamu di sini tentu saja kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang sedang menghadapi orang-orang Yahudi. Karena ayat-ayat ini dan ayat sebelumnya berbicara dengan orang-orang Yahudi. Taro kamu melihat kasiron kebanyakan, minhum mereka itu yatawallauna tolong menolong. Yatawalla bisa diartikan berpaling, bisa diartikan menolong, bisa diartikan juga menyerahkan urusan, menjadikan wali, ya. Kan kalau kita saha walina itu pun bapak, berarti menyerahkan segala urusannya kepada ayahnya, menjadi wali ayahnya. Dan diartikan juga menjadikan sebagai pemimpin, ya, wali. Alladzina kafaru, mereka menolong atau bersekutu dengan orang-orang kafir. Imam Ibnu Katsir menuliskan qala Mujahidun, Mujahid mengatakan yakni bidzalikal al-munafiqina, yaitu mereka adalah orang-orang munafik. Namun ketika kita membaca dalam tafsir yang lain, semuanya merujuk kepada orang-orang Yahudi, dan bisa digandengkan, disatukan bahwasanya orang-orang Yahudi yang memiliki sifat munafik. Di depannya perjanjian dengan Nabi Muhammad, ya, untuk sama-sama menjaga ketertiban kota Madinah. Di lain pihak, ya, pada waktu yang lain mereka pun membuat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy dan kafir sekitar Madinah untuk menghancurkan Nabi Muhammad, ya. Terlihat ketika mereka datang ke Mekah untuk memprovokasi orang-orang kafir Quraisy agar memerangi Nabi Muhammad. Dan terjadilah pengepungan yang luar biasa dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, yang dimana dikepung bersatu, bahkan di dalamnya pun orang-orang Yahudi berkhianat. Nah, itu mereka senantiasa yatawallauna. Maka di sini yatawallauna isim fa'ilnya adalah wali, jamaknya aulia. Sehingga orang-orang Yahudi dan orang-orang Quraisy mereka itu bersekutu. Dan ini pun sama dengan kita, ya. Jangan dalam artian bersekutu seperti apa, bukan bersekutu dalam hal muamalah, bukan bersekutu dalam kesehatan, tapi bersekutu terkait dengan masalah umat. Jadi kalau misalkan kita bersekutu dengan orang-orang non muslim dalam hal perniagaan, muamalah, itu tidak apa-apa gitu, ya.
Namun ketika bersekutu yang menyangkut dengan umat, baik kebijakan maupun peraturan, maka itu yang tidak boleh dalam ayat ini. Ustaz wios ke rumah sakit non muslim wios ya tambah bab muamalah kan itu ya, bukan masuk ke ayat ini gitu. Ini mah dimana kalau kita bersekutu untuk merugikan orang-orang muslim, atau kita bersekutu secara tidak langsung itu dapat merugikan orang-orang muslim. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, la bi'sa, alangkah buruknya, ma qaddamat, apa yang mereka sediakan, apa yang mereka siapkan, lahum untuk diri mereka, anfusahum, diri mereka sendiri. Yakni maksudnya apa? Yang mereka sediakan buruk untuk mereka. Bidzalika, dengan hal tersebut, muwalatihim lil kafirina, ialah mereka berpihak kepada orang-orang kafir, watarakahum mawalatil mukminin, dan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah ini ya yang tidak boleh dalam hal ini teh. Artinya mereka lebih mementingkan orang-orang kafir dibandingkan dengan orang-orang mukminin, dan persekutuan mereka menyebabkan orang-orang mukmin rugi. Nah ini yang tidak boleh gitu ya. Sedangkan tadi masalah kesehatan, masalah muamalah mah tidak ada yang dirugikan orang-orang mukmin gitu kan. Kemudian allati aqabathum nifaqon fi qulubihim, yang akibatnya hati mereka menjadi munafik. Nah ini ya, jadi munafik itu bukan orang mukmin saja ya. Pokoknya mah sifatnya yang suka berbohong, suka berkhianat ya. Itu termasuk orang-orang yang munafik. Wa askhatotillaha alaihim suhton mustamiron ila yaumi ma'adihim, yang akibatnya Allah murka terhadap mereka dengan murka yang terus menerus sampai hari mereka dikembalikan kepadanya. Bukan hal ini saja, dari zaman Nabi Musa pun setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, mereka selalu ingkar, beriman hanya kepada Allah. Baru saja mereka melihat belum kering air laut yang dibelah kemudian disatukan kembali, mereka melewat dari suatu kaum sedang menyembah berhala, mereka ingin dibuatkan berhala seperti itu. Jadi mereka senantiasa ingkar, dikasih berbagai kenikmatan, dipancarkan air mata air, mereka tidak perlu menggalinya, hanya dipancarkan, keajaiban lagi, tapi lagi-lagi mereka ingkar. Diberi lagi apa? Diberi lagi kenikmatan berupa mana dan salwa, tidak perlu bekerja ya, silakan makan mana dan salwa, tinggal makan saja, tapi lagi-lagi mereka ingkar. Dan pelajaran untuk kita ternyata bukan kita menjelek-jelekan orang Yahudi saja. Kita pun sama. Terkadang kita lupa dengan kita menghayal ya, atau mengangan-angan seandainya saya punya ini, saya akan melakukan ini. Belum tentu. Jadi apa yang kita lakukan, lakukanlah apa yang sekarang gitu ya. Karena waktu yang lalu tidak bisa diputar lagi, dan waktu yang akan datang masih goib. Ya sekarang gitu ya. Tidak usah nanti-nanti gitu ya. Nanti gitu kan. Kalau sudah punya uang ya. Kapan gitu. Nanti saja kalau sudah mapan. Kapan gitu. Jadi sekarang saja gitu. Nanti saja kalau saya punya mobil, saya akan ngaji ke sana kemari gitu ya. Punya mobil malah sibuk urus mobil, spiona gitu ya. Bannya bukan melarang punya mobil, bukan, tapi melarang mengangan-angan melakukan amal soleh kalau diberikan kenikmatan. Ada kan banyak contohnya ya. Diberikan kenikmatan ini, tapi melanggar ya. Duh, upami abi sehat bade tahajud yang wengi, kasih we sehat. Wah, eleh gitu ya. Ke Piala Champion dan yang lainnya itu kan ya. Sehingga ini banyak Bapak sekalian ya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita belum tentu dapat menunjang ibadah kita. Terkadang kenapa sih kita diberikan penyakit? Mungkin saja kalau kita diberi penyakit ya, kita akan senantiasa berdoa kepada Allah. Karena karaos anak ya di sekolah susah untuk berdoa. Kenapa? Karena dia serba ada gitu.
mau makan dikasih, mau minum dikasih, sehingga dia tidak merasa membutuhkan apa-apa gitu. Atau di negara-negara maju Ibu Pak, kenapa ya kalau misalnya kita di negara Korea, negara Jepang itu banyak orang-orang yang tidak perlu agama, karena bagi mereka semuanya sudah ada, sudah teratur gitu ya. Jadi mereka menganggap hal itu buat apa ada Tuhan, itu menurut mereka. Padahal mereka berpikir seperti jalan tol. Jalan tol mah Bu asal lurus kosong ya Bu, tapi ada akhirnya tuh Bu. Ayahnya gerbang tol itu. Orang ateis mah gitu ya. Udah ada teratur, mengapa kita butuh Tuhan? Mengapa kita butuh agama? Ya pikir itu seperti jalan tol. Tuh tenang-tenang saja gitu. Padahal tetap tol itu ada akhirnya. Ada akhirnya, ada gerbangnya. Tadi ibaratnya seperti itu, orang yang menganggap tidak perlu Tuhan. Nah, akhirnya Allah murka kepada mereka, sehingga setiap kita membahas tentang orang Bani Israel, ya, azab Allah kepada umat terdahulu, itu merupakan bimbingan kepada kita agar kita jangan lupa akan ketentuan-ketentuan Allah, akan perintah-perintah Allah. Umat-umat yang dibinasakan sebelumnya diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Fir'aun, Namrud, semua diberikan kenikmatan oleh Allah. Tapi lagi-lagi karena mereka ingkar dan hatinya tidak taufik, tidak wafaqo, tidak sepakat dengan keterangan yang ada, dengan hidayah yang ada, maka mereka dibinasakan oleh Allah. Pelajaran untuk kita bahwasanya adanya kenikmatan yang kita inginkan belum tentu dapat menunjang ibadah kita kepada Allah. Jadi lakukan sekarang ya sekarang gitu ya. Sekarang ya sekarang. Kemudian walihada qala, karena itulah disebutkan oleh firman Allah Ta'ala, ansahitallahu alaihim, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Pasaro bidzalika, ayat ini mengandung pengertian sebagai celaan madammahum bihi, terhadap perbuatan mereka, celaan gitu ya. Mereka menyediakan kemurkaan Allah, celaan bagi mereka ya. Seperti seseorang memakan yang bukan haknya, lalu dikatakan kamu lagi menikmati hidangan api, gitu ya. Itu kan celaan ibunya, celaan. Lo di mamna misalnya fried chicken ya, tapi kan disindir ya. Kamu sedang memakan api, kan mencela. Namun api, iya hayam enak ya gitu kan. Ya, tapi kan caranya kita tahu, bukan bigoiril hak. Nah, terkait dengan murka Allah, Imam Ibnu Katsir mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim Anil A'masyi, dari Al-A'masyi, bi isnadin, dengan sanad zakarahu yang disebutkan. Qala, ia berkata, ya ma'syarul muslimin, hai semua orang muslim, iyyakum wazina, jauhilah oleh kalian perbuatan zina. Fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalam perbuatan zina itu situ hisolin, terdapat 6 perkara. Salah satun fi dunya, 3 di dunia, wasalah satun fil akhirah, dan 3 lagi di akhirat. Tentu saja ini perbuatan zina yang nauzubillah ya, marak sekali di kita gitu. Fa ammal lati fid dunya, maka sesungguhnya perbuatan zina ya yang di dunia itu, atau akibat di dunia itu, fa innahu yudhibul bahaa, dapat menghapuskan ketampanan atau kewibawaan. Menghapuskan ketampanan atau kewibawaan. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang buruk ya. Apa salahnya dengan seekor binatang ya? Karena itulah bedanya manusia dengan binatang ya. Bahkan binatang juga ada kan hal-hal yang harus dilakukan dulu gitu. Ini malah langsung melakukan. Apa bedanya dengan binatang? Turun seperti, atau turun kewibawaannya. Wa yurisul faqro, dan mengakibatkan kefakiran. Wa yunkisul umuro, dan mengurangi umur. Artinya nama baiknya itu berkurang. Jadi sebetulnya dipanjangkan umur, dipendekkan umurnya, bukan umurnya dikurangi tahun umurnya, tapi maksudnya adalah nama baiknya.
atau kebaikan-kebaikannya. Seperti Nabi Muhammad, Imam Bukhari itu mereka panjang umur. Kenapa? Karena sampai detik ini orang-orang masih menggunakan ilmunya seolah-olah mereka mengajari kita. Para sahabat, Al-A'masyi, Imam Ibnu Katsir, seolah mereka mengajari kita. Itu kan disebut dengan panjang umur. Jadi Ustaz wios akan panjang umur wios, dan dimaksud panjang umur pertama panjang kebaikannya. Panjang kebaikannya. Bukan panjang umurnya, umur jatah tahunnya gitu, jatah waktunya bukan, tapi panjang umur nama baiknya atau amal baiknya. Nah, kemudian wa amal lati fil akhirah, adapun yang di akhirat, fa innahu yujibu sahotor rabbi, maka sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan zina itu memastikan murka Tuhan, Rabb, murka Allah, wa su'al hisabi, dan hisab yang buruk, wa khuluda finnar, dan kekal dalam neraka. Nah, ini perbuatan zina itu. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah tala yatslu tilawah, artinya membaca Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah membacakan ayat labi sama qaddamas lahum anfusuhum an sahitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Namun mohon maaf Bapak sekalian, dalam penjelasannya hadis ini dhaif Hadis ini dhaif Tapi Ustaz kumaha, bukan menandakan zina itu tidak mendatangkan kemurkaan Allah, bukan. Namun keterangan-keterangan ini bisa kita diambil garis besarnya. Jadi meskipun hadis ini dhaif, tapi mengandung bahwasanya zina itu mendatangkan kemurkaan Allah. Bisi gitu, ada geuning Ustaz yang suka berzina tapi dia tidak fakir, malah kaya gitu kan. Nah itu kan berarti kan hadis ini dhaif. Namun tetap kemurkaan Allah itu datang kepada mereka bagi orang yang berzina. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, walau kanu, sekiranya mereka. Nah, sudah beberapa dijelaskan kalau ada kata walau menunjukkan seandainya yang tidak mungkin dilakukan. Yang tidak mungkin dilakukan. Jadi sekiranya kanu yu'minuna, mereka beriman, tidak mungkin gitu Jadi tidak ada walau, itu adalah seandainya, tapi andai-andai yang tidak mungkin dilaksanakan atau tidak mungkin terwujud. Seandainya saya bisa terbang, punya sayap, nah itu kan. Tapi kalau seandainya saya bisa terbang menggunakan mesinnya ini pakai ini, nah itu kan itu beda Itu andainya beda. Dia memikirkan bagaimana caranya terbang menggunakan alat seperti almarhum Bapak Habibie gitu kan, bagaimana gitu, atau Ibnu Firnas ilmuwan muslim yang terbang gimana membuat. Itu mengandai-andai dengan ada sainnya gitu kan, jadi ada buktinya. Beda dengan mengandai-andai langsung terbang gitu kan. Itu walau kanu, sekiranya mereka yu'minuna, beriman billahi kepada Allah, wa nabiyyi, dan kepada nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepadanya, kepada nabi, mattakhaduhum auliya'a, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu menjadi penolong atau menjadi sekutu. Jadi di sini Ibu ada jawab syarat Jadi ada sebab akibat. Sebab mereka tidak beriman dan tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada Al-Qur'an, maka dampaknya akibatnya mereka mengambil orang-orang kafir Quraisy sebagai orang-orang kafir menjadi penolong atau pelindung. Sehingga barang siapa yang menjadikan orang kafir dengan menyampingkan orang muslim untuk mengurus urusannya yang berkaitan dengan agama, maka dipertanyakan keimanannya. Kan ini kan akibat. Kalau mereka beriman kepada Nabi, kepada Allah, dan kepada Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang kafir itu sebagai penolong, pelindung, atau pemimpin. Jadi kalau ada orang yang menjadikan orang kafir sebagai pelindung, penolong, atau pemimpin yang memimpin kebijakan orang umat, maka dipertanyakan keimanannya.
Dan di sini kita perjelas lagi dengan kata aulia, jamak dari kata wali, dari kata wala yang artinya dekat. Sehingga kalau ada yang diartikan sebagai teman dekat, itu tidak salah gitu ya. Kan banyak ya postingan-postingan di WA, Al-Quran telah diganti, kata aulia diganti pemimpin jadi teman dekat. Padahal mah sama. Ya secara terminologi ya, secara bahasa itu hakikatnya kata wala yali itu adalah dekat, teman dekat. Jadi teman dekat saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin gitu ya. Diartikan dekat, teman dekat, diartikan juga sebagai kekasih, sebagai penolong, sebagai sekutu, sebagai pelindung, pembela dan pemimpin. Jadi banyak sesuai dengan konteksnya. Karena di beberapa ayat, Bu, salah satunya di surat Al-Maidah misalkan ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara auliya. Ya hai orang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, teman dekat, yang dimana pertemanan kalian membuat orang-orang mukmin itu merugi. Jadi rugi. Jadikan pemimpin bisa. Jadikan pemimpin dalam artian diartikan pemimpin bisa. Karena kalau mereka jadi pemimpin, artinya banyak kebijakan-kebijakan yang dapat merintangi atau menghalangi ibadah umat Islam. Dan di ayat lain sebagai pelindung. Wali itu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Surat Al-Baqarah ayat 157. Allah wali di sana sebagai penolong atau pelindung. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Gelap di sini artinya bukan gelap poek, namun gelap di sini tidak bisa mengerjakan apa-apa atau susah dalam menjalani hidup. Karena kalau ini aliran lu yang pret misalkan ya, gelap. Kita susah ya. Kalau kita kan terang mau jalan ke sana kan tinggal jalan. Tapi kalau ininya gelap tidak bisa melihat apa-apa, kita kan pasti rarabaan ya punya. Badai papah kadinya ge pasti susah gitu. Diartikan gelap itu susah. Bagaimana menuju Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Maka Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan ke nur cahaya. Sehingga adanya agama, segala persoalan hidup itu menjadi mudah. Menjadi mudah. Dan di ayat lain di surat Yunus ayat 62 dan 63, ala ingatlah inna auliyallahi sesungguhnya. Nah, di sana kata aulia di sana diartikan sebagai kekasih. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak perlu bersedih hati. Sehingga aulia bisa diartikan sebagai kekasih Allah. Siapa para wali ini, kekasih Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan keadaan mereka itu bertakwa. Nah itu. Jadi wali Allah itu saha? Ya ini, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kata siapa? Dalam Quran surat Yunus ayat 62 dan 63. Ya. Jadi kan kata wali itu sesuai dengan konteksnya, maka diartikan sebagai secara terminologi, artinya secara istilah disesuaikan dengan istilah-istilahnya. Berarti aulia di sini sebagai teman dekat, aulia di sini sebagai pelindung, aulia di sini sebagai pemimpin, aulia di sini sebagai kekasih. Disesuaikan dengan konteksnya. Sehingga disitulah kita perlunya untuk mengaji. Para asatidz senantiasa menjadikan referensi Al-Quran itu agar kita benar-benar memahami Al-Quran sesuai dengan konteksnya. Sama seperti kata bisa. Bisa dalam Indonesia itu kan punya berbagai macam arti, Bu ya. Bisa diartikan sebagai dapat, ya, dapat melakukan sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai orai, beracun ya ada bisanya gitu ya, kan sesuai kan kan bisa apa, bisa orai atau bisa dapat, nah itu kan sama ya, nah, bisa gitu ya rasa Sundanya kan macam-macam ya, sehingga kan sama kata itu juga harus sesuai dengan maksud dan tujuannya ya. Jadi kita tidak salah memahami, tidak baper misalnya, bahkan tidak berperasaan dalam menerima ayat-ayat Al-Quran. Jadi harus tahu dulu secara bahasa. Itulah salah satu mengapa ya anak-anak di pesantren belajar tentang ilmu alat-alat
bahasa ya, agar dapat sampai gitu ya. Belajar balago, balago artinya balik, balago sampai pesannya kepada yang diajak bicara ya. Belajar ilmu mantik ya, agar apa? Agar memahami ya. Kalau bahasa Sundanya mah siloka-silokanya gitu, siloka-silokanya, karena kan dengan ada perumpamaan bisa lebih mengena pesan-pesannya itu ya. Dan siloka atau perumpamaan itu sudah ada ya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, pesannya gitu ya. Ketika istri yang pertama didatangi oleh mertua Nabi Ibrahim, ditanya bagaimana rumah tangga kamu dengan anakku Nabi Ismail. Cenah ripuh, tiap hari teh jeung asin deui jeung uyah deui. Oh gitu, yang satunya Nabi bapak bade uwih heula, tapi titip pesan ka Ismail pami uwih watoskeun ganti palang pantau gitu kan silau kayak kan itu udah di Arab juga sama ganti palang pantau ya. Nah atas beres sumping we Nabi Ismail kan tembe cenah aya ieu aya bapak cenah oh kumaha cenah narangkeun naon ya pesana cenah ganti lawang pantau cenah. Oh berarti diceraikan berarti kan masa diceraikan. Sumping deui Nabi Ibrahim, ada istri yang kedua Nabi Ismail. Kumaha rumah tangga sang Nabi Ismail? Alhamdulillah kieu. Oh mohon Bapak bade eueuh deui pesan we nya ka Ismail. Tetepkeun ya lawang pantauna, pertahankeun lawang pantauna. Kan gitu ibunya. Nah itu kan pesan-pesan itu kan lebih mengena gitu ya. Dan memang itu pesan itu tidak akan menyindir orang yang diinikan ya. Nah itu Ibu Bapak sekalian hikmah beberapa kecil secuil dari banyaknya mutiara-mutiara yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, dan keterbatasan sesuatunya mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita luangkan waktu kita menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.